Iya. Perkenalkan, nama saya Siti Anggut sebagai Hakim Ketua. Perkenalkan, nama saya Nisya Aulia, saya sebagai Hakim Anggota. Saya Andri Kamroji sebagai hakim anggota. Saya Narul Ali Azri, saya sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Sanfi Pai sebagai kuasa hukum tergugat. Perkenalkan, nama saya Andi Ramadan, saya sini sebagai panitera pengganti. Perkenalkan, saya Rafael Tibarus sebagai saksi penggugat. Pada hari Senin, tanggal 24 bulan 1 2024, sidang perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor register perkara 961 garing BDT G garing 2024 garing PN Medan akan segera dimulai. Kepada pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Sebelum sidang dimulai, maka saya selaku panitera pengganti akan membacakan tata tertib persidangan sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2020 tentang tata tertib menghadiri persidangan. Kepada para pihak diharapkan mematuhi tata tertib agar proses persidangan dapat berjalan lancar. Tata tertib persidangan. 1. Sebelum sidang dimulai, panitera dan para pihak duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang. 2. Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, penjabat yang bertugas sebagai protokol mempersilahkan yang hadir dalam ruang sidang untuk berdiri menghormati hakim. 3. Setiap orang di dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat dan tertib. 4. Ketua Majelis Hakim memimpin pemeriksaan dan melihat tata tertib di persidangan. 5. Ketua Majelis Hakim dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun tidak diperkenankan menghadiri ruang sidang. 6. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim, ketua majelis untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. Majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Kepada para pihak sekalian dimohon untuk berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 961 garing PDT G garing 2024 garing PN Medan antara Plata sebagai penggugat melawan Reza FSE sebagai tergugat pada hari ini 24 Januari 2025. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Berdasarkan laporan mediasi dari mediator pada perkara ini, tidak tercapai perdamaian antara pihak penggugat dan pihak tergugat. Yang pada intinya pada proses mediasi tidak berhasil dan tidak tercapai kesepakatan dan perdamaian antara pihak penggugat dan tergugat. Meskipun demikian, majelis hakim menyarankan agar tetap mengupayakan upaya perdamaian sebelum perkara ini diputus. Saudara penggugat, apakah hadir di persidangan ini sebagai penggugat in person atau kuasa hukum penggugat? Majelis hakim yang terhormat, dalam perkara ini saya Narul Ali Azri sebagai kuasa hukum penggugat. Saudara tergugat, apakah saudara hadir di persidangan ini sebagai tergugat in person atau kuasa hukum tergugat? Majelis hakim terhormat, dalam perkara ini saya Sanfi Pai hadir sebagai kuasa hukum dari tergugat.
Baik, silakan kuasa hukum penggugat dan tergugat mohon maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa dan berita acara sumpah advokat. Baiklah, berdasarkan agenda persidangan, maka agenda pada hari ini adalah pembacaan gugatan. Oleh karena itu, para pihak diharap untuk mendengarkan secara saksama. Pihak tergugat sudah menerima salinan surat gugatan. Sudah kami terima juga. Penggugat silakan dibacakan, kepada tergugat harap untuk diperhatikan. Saya kuasa hukum dari saudari Clara mengajukan gugatan penceraian terhadap Redapa SE yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun pokok gugatan dari kami adalah sebagai berikut. Satu, bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2008 di Medan dan dicatatkan sesuai kutipan akta perkawinan nomor 00/WNI/2008 tanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan. Bahwa setelah pernikahan tersebut, awalnya penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di Kota Medan yang merupakan tempat tinggal orang tua tergugat. Bahwa dalam masa perkawinan antara tergugat dan tergugat telah dikaruniai anak, yaitu 1. Anak perempuan lahir di Surabaya tanggal 30 November 2008. Bahwa dalam melahirkan anak pertama penggugat dan tergugat sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang berlokasi di Kota Medan. Bahwa pada 2 tahun pertama rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sekiranya pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan pertengkaran secara terus-menerus karena penggugat sering tidak menafkahi oleh tergugat dan tergugat sering tidak pulang ke rumah yang tinggal oleh penggugat dan orang tua penggugat sebagaimana kesepakatan sebelumnya. Bahwa perselisihan pertengkaran ini berlanjut terus-menerus hingga puncaknya pada awal tahun 2012 tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah lagi kembali pulang ke rumah yang ditinggali penggugat dan orang tua penggugat. Bahwa sejak tergugat pergi dari rumah yang ditinggali penggugat dan orang tua penggugat, tergugat sama sekali tidak pun mempedulikan pembukatan dengan anaknya tersebut dan tidak memberikan nafkah sama sekali. Bahwa penggugat sudah berupaya damai dan mencoba menghubungi tergugat, namun tergugat tetap tidak mempedulikan hal itu tersebut dan berniat untuk putus hubungan karena tidak lagi bertanggung jawab terhadap kehidupan penggugat dan anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat. Bahwa pihak keluarga berusaha mendamai penggugat dan tergugat namun tidak berhasil. Bahwa karena hasil perkawinan penggugat dan tergugat masih di bawah umur, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai megang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut. Bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebaiknya. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan akta perkawinan nomor 00/WNI/2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan Catatan Sipil Kota Medan. Putus karena perceraian. Saya kuasa hukum dari saudari Clara mengajukan gugatan perceraian terhadap Redapa yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun pokok gugatan kami adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Maret 2008 di Medan dan dicatat sesuai kutipan akta perkawinan nomor 00/WNI/2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan.
bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya penggugat dan tergugat bertempat tinggal di kota Medan yang merupakan tempat tinggal orang tua tergugat, bahwa dalam masa perkawinan antara tergugat dan penggugat telah dikaruniai anak, yaitu satu perempuan lahir di Medan tanggal 30 November 2008, bahwa setelah melahirkan anak perempuan, penggugat dan tergugat sepakat untuk tinggal bersama di rumah orang tua penggugat yang berlokasi di kota Medan, bahwa pada 2 tahun pertama rumah tangga penggugat dan tergugat dalam keadaan rukun, namun sekiranya pada tahun 2010 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah, yaitu antara penggugat dengan tergugat sering menjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena penggugat sering tidak dinafkahi oleh tergugat dan tergugat sering tidak pulang ke rumah yang ditinggali oleh penggugat dan orang tua penggugat. Sebagaimana kesepakatan tersebut, bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus hingga puncaknya pada awal tahun 2012 tergugat keluar dari rumah dan tidak pernah lagi kembali pulang ke rumah yang ditinggali penggugat dan orang tua penggugat, bahwa sejak tergugat pergi dari rumah ditinggali penggugat dan orang tua penggugat, tergugat sama sekali tidak memperdulikan penggugat dengan anaknya tersebut dan tidak memberikan nafkah sama sekali, bahwa penggugat sudah berupaya damai dan mencoba menghubungi tergugat, namun tergugat tidak memperdulikan hal tersebut dan berniat untuk putus hubungan karena tidak lagi ingin bertanggung jawab terhadap kehidupan penggugat dan anak hasil perkawinan antara penggugat dengan tergugat, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil, bahwa oleh karena anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat masih di bawah umur, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut di atas, bahwa penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan segera memeriksa dan mengadili selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor 00/2008 tertanggal 10 Maret 2008 ini diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan putus karena penceraian. 3. Menetapkan anak yang bernama Akela Azza, perempuan lahir di Surabaya tanggal 30 November 2008 berada di bawah pemeliharaan asuh penggugat. Memerintahkan panitera mengganti Pengadilan Negara Negeri Medan yaitu penjabat yang ditunjuk untuk menegakkan salinan putusan perkara aku yang berkekuatan hukum tetap kepada pegawai catatan di kantor dinas pendudukan dan catatan sipil Kota Medan agar putusan penceraian aku dicatat dalam buku register sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 5. Membebankan biaya perkara menurut hukum kepada penggugat. Saya, kuasa hukum dari penggugat Nahrul Ali Azmi Nasution Esa, Baik, apakah saudara tergugat memahami isi dari gugatan tersebut? Kami telah memahami isi dan gugatan tersebut yang mulia. Apakah saudara ingin mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Kami akan mengajukan jawaban dan mohon izin yang mulia. Karena kami telah menerima salinan dari gugatan penggugat, maka jawaban akan kami bacakan sekarang juga. Baiklah, pihak tergugat silakan maju bawakan salinan jawabannya kepada majelis hakim dan berikan juga salinannya kepada pihak penggugat. Baik yang mulia. Baik, apakah pihak tergugat sudah siap membacakan jawabannya? Siap yang mulia. Silakan bacakan. Kepada yang terhormat,
Ketua Pengadilan Negeri Medan di Majelis Hakim dalam perkara nomor 961 garing PDT titik garing 2024 garing PN Medan di Medan. Dengan hormat mewakili kepentingan pemberi kuasa, kami mengajukan jawaban atas gugatan perceraian pada perkara nomor 961 garing PDT titik garing 2024 PN Medan, yang mana jawaban kami adalah sebagai berikut. 1. Bahwa tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan penggugat. 2. Bahwa tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan penggugat. 3. Bahwa tergugat akan menarik rumah tempat tinggal penggugat dikarenakan separuh kepemilikan dari rumah tersebut merupakan hak dari tergugat. 4. Bahwa secara harfiah anak merupakan milik ibunya, karena ayah akan merasakan menjadi ayah sejak anak tersebut lahir, sedangkan ibu sudah menjadi ibu sejak hari pertama mengandung. Oleh karena itu, kami menolak dalil penggugat yang menyatakan bahwa anak dari hasil pernikahan para pihak harus ikut kepada penggugat. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, bersama ini tergugat mohon agar majelis hakim pemeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amar yang berbunyi sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat. 2. Menyatakan kepemilikan rumah tempat tinggal penggugat adalah sebagai milik tergugat. 3. Menetapkan tergugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Akila Azhar yang berumur 16 tahun. 4. Menetapkan dia perkara menurut hukum. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada pihak penggugat apakah akan mengajukan replik? Ya, yang mulia, kami meminta waktu selama 7 hari untuk mempersiapkannya. Baiklah, Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Baik, tanggal 21 yang mulia. Tepat pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan ini, dari pihak penggugat apakah ada yang mau disampaikan? Tidak yang mulia. Pihak tergugat ada yang mau disampaikan? Baik, kalau begitu persidangan akan ditunda selama 7 hari dan dilanjutkan pada hari 21 Februari pada pukul 10 pagi dengan agenda replik pihak penggugat dan kepada para pihak agar datang pada hari dan waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi. Karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini, sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon duduk berdiri. Pada hari Senin tanggal 31 bulan 1 2024, sidang perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor register perkara 961 garing PDT garing PN Medan akan segera dimulai. Pada para pihak penggugat dan tergugat dipersilakan memasuki ruang persidangan. Pada pihak diharapkan mematuhi tertib agar proses persidangan dapat berjalan dengan lancar. Majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Kepada para pihak dipersilakan untuk berdiri sebentar. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
melanjutkan perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 961-PDT-G-2024-PN Medan antara Clara sebagai penggugat melawan Redava SE sebagai tergugat pada hari ini 21 Februari 2025. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baiklah, agenda persidangan pada hari ini adalah replik dari penggugat kepada pihak penggugat. Apakah sudah siap dengan repliknya? Siap, Yang Mulia. Baiklah, pihak penggugat silakan maju bawakan salinan replik kepada majelis hakim dan berikan juga salinannya kepada pihak penggugat. Baik, apakah pihak penggugat sudah siap membacakan repliknya? Siap, Yang Mulia. Silakan bacakan. Kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim dalam perkara perdata 961 PDT-G-2024 Medan, perihal replik penggugat. Dengan hormat atas jawaban dari tergugat, maka kami penggugat mengajukan pula karena replik atas jawaban tersebut. Adapun yang menjadi pokok replik kami adalah sebagai berikut. Satu, dalam dalil tergugat melalui jawaban yang menyatakan bahwa rumah tempat tinggal penggugat sepenuhnya adalah milik tergugat adalah keliru sehingga kami menolak sepenuhnya. Tergugat sendiri hanya membantu renovasi bagian dapur tanpa terlibat dalam pembelian rumah. Selain itu, rumah tersebut telah dimiliki dan ditinggali penggugat sejak sebelum menikah dengan tergugat. Dengan demikian, kami menolak keras dari tergugat tersebut. Tentang hak asuh yang seharusnya menjadi milik ibunya dalam perkara ini, tentu saja kami tidak ingin menyampaikan batin dan fitrah manusia. Namun dalam kondisi tertentu saja kami melindungi segenap hajat hidup karena anak para pihak yang kami rasa harus bersama penggugat karena sejatinya tergugat sendiri sudah tidak peduli, tidak menafkahi, bahkan tidak berkomunikasi dengan anaknya sendiri semenjak pisah rumah dengan penggugat. Atas uraian di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menjatuhkan putusan yang amal sebaiknya. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat bagaimana kutipan akta perkawinan nomor 00 PNI 2008 tertanggal 10 Maret 2008 yang diterbitkan oleh Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, putus karena perceraian. Menyatakan anak yang bernama Akila. 3. Menyatakan anak yang bernama Akila Azra, perempuan lahir di Medan tanggal 30 November 2008 berada di bawah pemeliharaan asuh penggugat, membebankan biaya perkara kepada penggugat. Karena kami, saya kuasa hukum dari penggugat Nahul Ali Lazmi Nasution Desa MH. Baik, kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan replik? Iya, Yang Mulia. Kami minta waktu selama 7 hari mempersiapkannya. Baiklah, Panitra, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Baik, tanggal 7 Yang Mulia. Tepat pukul 10, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada Yang Mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan ini, dari pihak penggugat, apakah ada yang mau disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baik, sebelum majelis pihak tergugat, ada yang mau disampaikan? Tidak, Yang Mulia. Baik, kalau begitu persidangan akan ditunda selama 7 hari dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 7 bulan 3 2025 pada pukul 10 pagi dengan agenda replik pihak tergugat dan kepada para pihak agar datang pada hari dan waktu yang telah ditetapkan tanpa dipanggil lagi.
Karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan menaikkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Pada hari Selasa, tanggal 7 bulan 3 2024, sidang perkara perdata gugatan perceraian dengan nomor 961 garing PDT titik garing 2 PN Medan akan segera dimulai. Kepada para pihak penggugat dan tergugat dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Majelis Hakim akan segera memasuki ruang sidang. Kepada hadirin sekalian dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan kembali. Sidang lanjutan perkara perdata gugatan dengan nomor register perkara 961 garing PDT titik G garing 2024 garing PN Medan antara para sebagai penggugat melawan Medan KSG sebagai tergugat pada hari ini Selasa 7 Maret 2024. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan tertutup untuk umum. Baiklah, agenda persidangan pada hari ini adalah duplik dari tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, pihak tergugat silakan bawakan salinannya kepada majelis hakim dan kepada penggugat. Baik, Yang Mulia. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah sudah siap untuk membacakan dupliknya? Sudah siap, Yang Mulia. Baik, silakan bacakan. Baik, Yang Mulia. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan, Majelis Hakim dalam perkara nomor 961 garing PDT titik garing 2024 garing PN Medan di Medan. Dengan hormat, atas replik penggugat, maka kami tergugat akan mengajukan duplik. Adapun yang menjadi duplik kami ialah sebagai berikut. Pertama, kami menyatakan tetap pada dalil jawaban kami yang menyatakan bahwa rumah tempat tinggal tergugat adalah milik tergugat karena tergugat sendiri telah mengesampingkan hal-hal yang dilakukan untuk memperbaiki rumah tersebut selama masih ditinggali juga oleh tergugat. Dengan demikian, kami tetap pada dalil jawaban kami. Dua, atas dalil penggugat yang menyatakan bahwa ada kondisi tertentu sehingga anak haruslah diasuh oleh penggugat terpulang beliau. Karena sejauh ini tergugat masihlah menafkahi anaknya sebagai darah dagingnya. Tergugat juga selalu mengikuti perkembangan serta membiayai pendidikan non formal dari anaknya. Atas uraian di atas, kami mohon agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. Pertama, mengabulkan gugatan penggugat. Dua, menyatakan kepemilikan rumah tempat tinggal penggugat adalah sebagai milik tergugat. Tiga, menetapkan tergugat sebagai pemegang hak asuh anak terhadap anak hasil perkawinan penggugat dengan tergugat yang bernama Akila Azhar yang berumur 16 tahun. 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum. Atau
hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum terduga. Salam dan saya selesai. Terima kasih. Baiklah, apakah pihak penggugat paham atas duplik yang dibacakan? Baiklah, apakah saudara penggugat akan mengajukan alat bukti? Kami akan mengajukan alat bukti, surat dan seorang saksi yang mulia. Namun mohon izin kami membutuhkan waktu selama 7 hari untuk mempersiapkan yang mulia. Baiklah, Panitra, 7 hari dari hari ini hari apa? Baik, tanggal 14 yang mulia. Tepat pukul 10. Apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum majelis menutup persidangan pada hari ini, majelis memberi kesempatan kepada pihak penggugat. Apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Pihak penggugat? Cukup. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada 14 Maret tepat pukul 10 dengan agenda pemeriksaan alat bukti penggugat. Kepada para pihak tidak akan dipanggil lagi. Penetapan ini adalah panggilan resmi. Dengan demikian, sidang pada hari ini ditutup. Sidang Negeri Medan dan memeriksa dan mengadili perkara perdata 961 garing PDT G garing PN Medan dinyatakan telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin mohon duduk kembali. Para pihak di persidangan akan meninggalkan ruang persidangan. Sekian video persidangan perdata dari kelompok kami. Terima kasih guys. Gak pakai kelompok. Yeay, Orang selesai. foto lah guys. Udah habis. Iya.